akan coba praktekkan bagaimana cara menginstal SAMPP. Di sini kita akan cari mulai dari awal downloadnya. SAMPP, aplikasi yang kita pakai atau kita gunakan sebagai local server untuk menampung aplikasi-aplikasi berbasis web yang menggunakan atau bersifat client server. Kayak contohnya aplikasi-aplikasi yang dibuat atau dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP yang diharuskan membutuhkan sebuah client server. Walaupun sebenarnya SAMPP ini banyak alternatif lain yang nggak mesti juga untuk menginstal SAMPP ini. Tapi untuk memudahkan, contohnya nanti kita juga akan coba praktek misalnya membangun sebuah website menggunakan WordPress. Tentu ini kita akan membutuhkan SAMPP ini untuk local servernya. Setelah kita cari di Google dengan kata kunci SAMPP, kita tentukan dulu, kita pastikan dulu sistem operasi kita menggunakan berapa bit. Contohnya saya klik kanan, kemudian properti untuk mengetahui sistem operasi kita, Windows kita itu menggunakan berapa bit tipenya. Nah, di sini saya Windows 10 menggunakan 64 bit sebagai operating sistemnya. Jadi ini disesuaikan dengan aplikasi SAMPP-nya menggunakan yang 64 bit. Tapi kalau sistemnya menggunakan 32 bit, maka SAMPP-nya juga disesuaikan dengan 32 bit. Oke. Nah, kita akan download dulu. Di sini untuk Windows dan ini untuk Linux, bawahnya untuk macOS. Jadi kita sesuaikan dengan sistem operasi yang kita pakai. Saya pakai Windows. Tapi di sini yang tersedia itu versi PHP-nya 8.0, 8.1, 8.2. Sementara saya mau pakai yang 7.4 ya, walaupun lebih bagus kalau menggunakan versi PHP yang terbaru ya. Kita akan praktekkan kalau misalnya kebutuhan saya adalah yang 7.4. Oke, kita klik saja ulang. Di sini ada more download untuk Windows ya. Ini kita klik more downloadnya, nanti akan diarahkan ke kumpulan atau server yang menampung semua versinya. Di sini saya pilih yang versi untuk Windows. Kemudian kita akan pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Kita pilih aja. Di sini ada 81, 82, 8.0. Ini updatean yang terbaru ya. Nah, sementara yang kita butuhkan, contohnya ini ya, ada 721 dan sebagainya. Sementara saya mau pakai yang 7.4 yang nggak terlalu jadul atau terlalu ketinggalan. Ada sih ini 7.4, tapi ini updatean tahun 2021. Nah, kita cari yang terbaru. Yang terakhir itu tahun 2022 bulan 11. Oke ya. Oke, jadi ini yang saya download. Klik. Kita tinggal pilih mau download yang versi installer atau yang udah di zip. 7-zip, ini kebutuhannya sama semua nih, tinggal disesuaikan aja. Kita juga bisa lihat di bagian ini rating atau jumlah download di dalam waktu 1 minggu ya, weekly download. Jadi dalam 1 minggu udah ada sekitar 2000, berarti yang banyak di download orang tuh yang ini. Boleh lah kita ikut yang rame. Allahu Akbar. Refresh saja. Kira-kira nggak bisa dibuka. Kita tunggu sampai dia nge-reload untuk ngedownload. Ini masih muter-muter di sini. Nah, ini harusnya ngedirect untuk ngedownload seperti ini. Oke, saya akan tempatkan, biarkan aja di sini. Kemudian download. Kita tunggu sampai selesai. Setelah selesai di download, ini kita minimize dulu biar nggak terlalu rame. Setelah selesai di download, ini kita buka foldernya. Jadi di dalam aplikasi SAMPP ini ada beberapa kumpulan aplikasi yang kita butuhkan. Contohnya nanti ada Apache. Apache inilah yang nanti akan menjadi sebuah servernya, lokal servernya, menjadikan komputer kita lokal server. Kemudian selain Apache, nanti juga di SAMPP ini ada namanya MySQL sebagai database untuk menampung database project kita. Kalau ada tampilan seperti ini, abaikan saja.
Oke. Ini ada setup untuk installernya. Tinggal kita next. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang terdapat pada aplikasi SAMPIPI ini. Ada MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat, Perl. Nah, jadi di sini kalau untuk ini nggak bisa di checklist ya kalau bahasa pemrograman PHP, karena di dalam SAMPIPI ini udah otomatis ada PHP-nya. Tergantung kita mau menginstal Perl juga atau enggak. PHPMyAdmin ini wajib kita ini kan, karena kita untuk mengelola si database nanti atau MySQL nanti kita pakai PHPMyAdmin. Jadi kalau di saya biarkan aja semuanya tanpa ada yang dirubah. Klik next, karena suatu saat bisa jadi nanti ada fitur yang akan kita pakai dari sini walaupun nggak sekarang. Oke, next. Dia akan terinstall di local disk C di dalam folder SAMPIPI. Nah, kita bisa pindahkan sih. Boleh kalau mau dipindahkan ke local disk D barangkali. Jadi suatu saat mau diinstal ulang yang terdapat di dalam folder SAMPIPI program-program kita itu nggak rusak atau nggak hilang, nggak susah untuk mindahin lah gitu. Tapi ini kalau di saya biarkan aja lah di C folder SAMPIPI. Harusnya ada SAMPIPI nih, SAMPIPI gini. Kemudian next, kita pilih bahasa Inggris saja, kemudian next, kemudian kita bisa langsung install. Kita tunggu sampai selesai. Setelah selesai menginstal, nanti akan ada muncul seperti ini, Windows peringatan atau Windows Security Alert. Untuk mengizinkan si Apache itu dijalankan ini kita biarkan saja allow atau izinkan aksesnya. Kemudian setelah instalasi selesai dengan sempurna, maka akan tampil seperti ini. Finish artinya sudah komplit, sudah selesai dalam menginstalnya. Kemudian jika ini kita checklist, apakah kita akan menjalankan control panel sekarang, ketika kita klik finish dia nanti langsung dijalankan. Tapi untuk menyempurnakan instalasi baiknya di restart dulu baru dijalankan. Ya gimana baiknya aja lah, sesuai kebutuhan. Kalau mau diklik finish dan lanjut juga bisa, nggak ada masalah. Nah, di sini udah jalan untuk control panel si SAMPIPI. Di sini yang perlu kita jalankan untuk local server kita adalah si Apache dan MySQL. Klik start keduanya, biarkan tadi untuk menjalan. Nanti untuk MySQL tadi kita ya hanya Apache yang dikasih izin atau aksesnya, MySQL belum. Kita perlu akses juga untuk MySQL. Nah, sekarang udah jalan keduanya. Untuk menjalankan kita bisa klik admin. Di sini bisa langsung jalan atau juga bisa sih kita ketikkan aja di sini langsung di browser nanti localhost gini juga sama akan menjalankan localhost. Jadi ketika kita ketikkan localhost di browser baik Chrome ataupun Firefox atau browser yang lainnya, sebenarnya dia itu akan menjalankan di sini. Dia akan memanggil folder yang ada di SAMPIPI, kemudian htdocs. Nah, ini yang dia jalankan. Jadi contohnya index ini adalah ini tampilannya seperti ini. Kita bisa tempatkan aplikasi yang akan kita buat nantinya di dalam folder ini. Contohnya kita akan membuat sebuah folder. Di sini aplikasi misalnya apps 1 begini. Kita akan buat satu file HTML di sini supaya nanti ketika dibuka foldernya ada isinya. Contohnya ini sebenarnya bisa sih udah dijalankan localhost, kemudian apps 1 ini. Nah, tapi masih kosong isinya, tampilannya seperti ini aja. Nah, coba kita akan bikin satu file index di sini HTML atau PHP gitu ya. Kita pakai Notepad aja. Kemudian kita bikin tes aplikasi HTML ini aja. Kemudian kita simpan di dalam folder apps 1.
yang tadi ya, di dalam lokalis C, sini lokalis C, folder sampp di dalam folder htdoc. Jadi aplikasi nanti akan disimpan di sini. Jadi aplikasi yang mau kita bikin app 1 misalnya di sini index, kita buat di sini index.html. Ininya kita rubah ke all file supaya dia tidak diinisiasi menjadi file txt. All file, kemudian simpan. Ini udah disimpan, kita close saja. Nah, ini udah jadi. Ini kalau kita refresh, dia akan langsung menjalankan aplikasi index HTML yang kita buatkan. Gitu. Selanjutnya kita akan pakai kode editor, karena nggak mungkin kita kalau misalnya menuliskan atau mengedit sebuah file bahasa pemrograman PHP nantinya atau bahasa pemrograman yang lain tanpa kita menggunakan kode editor. Jadi kita perlu namanya kode editor. Kode editor untuk kode editor gini. Sebenarnya kode editor kan banyak ya. Kode editor tuh bisa banyak, ada ya ada Sublime, ada Visual Studio Code, ada Bracket, ada Vim, ada yang macam-macam. Sini kita akan coba pakai si Sublime aja. Sublime Text. Ini yang simple aja. Sebenarnya banyak juga kalau pakai Visual Studio Code, itu banyak juga mudahnya. Ini kita langsung aja kita download for Windows atau klik di bagian atas ini download. Tentu kita akan pilih yang untuk Windows karena kita pengguna Windows. Di sini ada pilihannya, ada pilihan portable sama ini installer. Jadi tergantung mau pakai yang mana boleh. Kita klik download, kemudian start. Kemudian kita langsung jalankan, install saja langsung. Akan kita tempatkan di mana? Kita biarkan saja secara default di dalam lokalis C, program file, kemudian nama foldernya Sublime Text. Kita next aja, kemudian next lagi, install. Selesai, bisa kita langsung jalankan. Finish. Nah, kalau mau kita coba jalankan, bisa cari di sini Sublime langsung muncul atau langsung di search aja Sublime. Muncul dia. Setelah aplikasi Sublime sudah dijalankan, kita bisa langsung buat satu file. Contohnya ini kita hapus saja. Oke, kita hapus. Kemudian kita coba bikin filenya menggunakan Sublime Text. Apa bedanya sih pakai Notepad sama pakai Sublime? Kan lebih mudah nih kalau kita pakai Sublime atau juga pakai Visual Studio Code. Intinya kita pakai kode editor lah kalau mau bikin atau menuliskan sebuah bahasa pemrograman, akan lebih mudah dan lebih cepat. Contohnya di sini kita akan membuat sebuah file, nanti akan kita simpan di folder apps kita tadi ini. Nah, di Sublime ini posisi bagian bawah kiri ini masih plain text, kita bisa rubah ke HTML karena kita membuat sebuah HTML. Sebuah file HTML, kemudian kita ketikkan HTML, kemudian tekan tab, akan langsung dibuatkan secara default kerangka dari file HTML. Di sini ada untuk title, judul, kemudian di bodinya di sini juga bisa kita bikin satu file. Bukan HTML. Misalnya H1 supaya tulisannya gede. H1, H2 deh. H1 deh. Kemudian selamat datang. Gini. Supaya lebih gampang kita buat center, tekan tab. Begini, simpan di dalam folder yang ini tadi. C sampp htdocs app1, kita kasih nama index supaya ketika nanti dibuka foldernya langsung jalan aplikasinya. Ini udah jadi. Kalau kita refresh atau kita langsung localhost apps1, nah sekarang udah ada tulisan selamat datang. Begitu mudahnya kalau kita menggunakan kode editor. Oke, cukup sampai di sini dulu untuk tutorial atau panduan cara menginstal sampp dan Sublime Text atau kode editor.